Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya pertama terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengawas panas berkamu kurang lebih tidak. Yang kedua terhormat kepada guru-guru MTSM kurang lebih tidak. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang saya dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang murtad. Nah, jadi kita itu sebagai Islam harus menjaga keislaman kita dan kita tidak diperbolehkan untuk merusak status kita sebagai Islam. Nah, jadi banyak cara, secara sengaja maupun secara tidak sengaja, kita itu dapat merusak status kita sebagai Islam. Yang pertama itu dari keyakinan. Nah, jadi kita itu tidak boleh ragu-ragu. Nah, jadi salah satu contoh murtad dari keyakinan itu adalah ragu-ragu bahwa Allah itu ada, atau bahwa hari kiamat itu akan datang, bahwa Al-Quran itu benar, bahwa para nabi itu benar. Nah, dia itu ragu bahwa sesuatu yang gaib itu sebenarnya itu tidak ada. Nah, itu maka menyebabkan dia itu akan menjadi murtad. Nah, kemudian yang kedua itu dia itu menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Seperti babi, dia itu babi itu kan haram, kemudian dia menghalalkan bahwa babi itu sangat menyehatkan bla bla bla. Sesungguhnya itu kan kita itu diharamkan makan babi dikarenakan babi itu tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi dibalik dari hal haramnya itu ada hikmahnya juga. Allah itu mengharamkan babi agar tubuh kita itu tidak cepat sakit, tidak cepat lain-lain. Nah, kemudian niat kufur. Nah, jadi misalnya itu seperti ketika kita itu kan ragu-ragu bahwa Al-Quran itu benar. Kemudian kita itu sudah niat bahwa apabila ada teman kita yang mengajak kepada agama lain, maka saya akan kufur. Nah, itu sudah kufur duluan sebelum diajak. Nah, kemudian mendustakan para nabi dan menganggap bahwa nabi itu salah. Nah, itu salah satu contoh-contoh murtad. Kemudian yang kedua itu masih ada. Ya, kedua itu dari perbuatan. Contohnya itu seperti kita itu bersujud kepada berhala, atau bersujud kepada matahari, atau bersujud kepada makhluk lain selain Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu perkataan. Nah, perkataan ini lebih bermasalah, lebih rawan. Jadi kita harus menjaga lisan kita agar kita itu tidak merusak status kita sebagai Islam. Nah, jadi misalnya kita tuh mempunyai teman, kemudian berkata, hai kafir, atau hai ateis, hai Yahudi, atau hai yang lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan diri kita itu murtad. Mengapa? Karena kita itu menganggap bahwa teman kita itu ateis, menganggap teman kita itu Yahudi. Setidaknya meskipun agama kita berbeda, kita menyebut namanya lah. Atau tidak menganggap bahwa mereka itu apalagi sama muslim kita tuh mengejek mereka itu Yahudi karena emang mereka tuh mempunyai keyakinan Yahudi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua itu kita tuh menghina menghina janji-janji Allah, menghina ancaman-ancaman. Contohnya itu seperti ancaman bahwa barang siapa seperti musibah-musibah gitu, Allah paling cuma musibah gini. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kita itu tidak boleh, itu sama aja seperti menghina ancaman Allah atau seperti menghina janji Allah. Contohnya itu seperti ketika saya masuk surga, ketika saya diizinkan masuk surga, saya tidak akan masukinya. Nah, itu kan termasuk menghina. Mengapa? Karena sudah dijanjikan dan sudah ditepati oleh Allah, tapi dia itu tidak sudah ngomong tidak akan masuk. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu bisa menyebabkan murtad. Nah, kemudian misalnya itu ketika ada kita itu berkata, misalnya ada yang jatuh, Allah itu paling jatuh gara-gara keseleo, bukan karena takdir. Nah, jadi sebenarnya itu dia jatuh karena takdir, karena semuanya itu sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti saya menggerakkan tangan kanan, itu sudah catat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian dia itu berkata, semoga laknat Allah itu pada orang-orang alim. Mengapa dia berkata seperti itu? Apakah dia punya itu? Maka itu membuat dia akan menjadi murtad. Nah, kemudian yang terakhir itu ragu akan sholat. Nah, jadi misalnya itu seperti ragu sholat. Nah, jadi misalnya itu ketika dia sholat itu dia itu kan sudah sholat, tapi dia itu ragu, sholat gak dapat apa-apa, gak dapat makan, gak dapat apa. Nah, itu menyebabkan dia murtad.
Nah, jadi kita itu menurut ulama kita harus menjaga perkataan, perbuatan dan keyakinan kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.